Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan 9 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Maret 2025 Masehi. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk memaksimalkan amalia Ramadan kita untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan semangat gerakan energi Ramadan oleh Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia yang ke-6 tahun ini 2025, kami atas nama Sivitas Akademika pribadi dan pimpinan fakultas sekali lagi mengucapkan marhaban ya Ramadan dan semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Hari ini kami diberikan topik atau akan mengantarkan amanah kami dalam Kultum Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia dengan topik peranan Fakultas Kedokteran UMI dalam pengembangan pengobatan Tibun Nabawi. Pemirsa yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Tibun Nabawi atau juga kadang disebut sebagai prophetic medicine, maka sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah segala sesuatu yang kemudian dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dicantumkan baik untuk pencegahan kesehatan atau pencegahan kedokteran, juga termasuk dalamnya adalah pengobatan kedokteran. Masya Allah, kita luar biasa dalam Islam terkait pengobatan dan pencegahan ini adalah sesuatu yang bukan baru. Dalam Al-Quran begitu banyak ayat dan surah yang menjelaskan tentang bagaimana obat, aktivitas, dan berbagai hal yang lain yang kemudian terangkum dalam konsep Tibun Nabawi atau prophetic medicine yang kalau kita kenal, kita bagi ada 3, yaitu yang pertama konsep atau aturan, tidak individu, tidak masyarakat, maupun keluarga. Sehingga kalau kita bisa lihat dalam berbagai macam ayat dan hadis Rasulullah, banyak hal yang secara individu kita diajarkan untuk misalnya menjaga kebersihan diri, bagaimana kita memotong kuku kita, bagaimana kita mandi, dan seterusnya. Begitu pula untuk keluarga dan masyarakat. Yang kedua adalah terkait bagaimana bahan, material atau obat yang betul-betul dalam Al-Quran disebutkan dan hadis. Contoh, bagaimana madu, kurma, ajwa, jintan hitam, buah tin, dan yang lain. Yang kemudian dalam perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran saat ini banyak dibuktikan secara evidence-based medicine bahwa ternyata betul-betul memberikan manfaat yang besar baik sebagai antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, antibiotik, dan yang lain. Yang ketiga adalah prosedur dan tindakan. Kalau kita berbicara prosedur dan tindakan, pada konsep Tibun Nabawi ini sebenarnya ini yang paling luar biasa. Barulah setelah berabad-abad kemudian, para peneliti bisa membuktikan bagaimana kemudian gerakan sholat, puasa Ramadan, puasa sunat, puasa memberikan dampak bagi kesehatan yang amat sangat besar. Bahkan hal-hal kecil saja yang diajarkan kita, kenapa kita harus makan dengan duduk, tidak boleh berdiri, makan tidak boleh kita berbicara, minum dan makan harus dibagi 3 dalam lambung kita, sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Tentu prosedur dan tindakan-tindakan tersebut ternyata memiliki makna yang amat sangat besar untuk kesehatan kita. Sehingga dalam konsep Tibun Nabawi dan prophetic medicine ini sebuah keniscayaan dan tentu menjadi acuan pembenaran kita untuk lebih meyakinkan diri kita bahwa sumber ilmu yang paling hakiki adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah, termasuk kita dalam dunia pendidikan kedokteran dan calon dokter kelak dalam memberikan pelayanan. Sejalan dengan hal tersebut, kami
sebagai kampus Universitas Muslim Indonesia, sebagai institusi yang berkomitmen sebagai lembaga pendidikan dan dakwah dengan visi berilmu amaliyah, beramal ilmiah, berakhlakul karimah, dan berdaya saing tinggi menuju universitas berkelas dunia, maka Fakultas Kedokteran menetapkan visi keilmuan atau keunggulan dengan visinya adalah menghasilkan dokter dengan keunggulan pada kedokteran pencegahan dengan penguatan pada Tibun Nabawi. Ini maksudnya adalah bagaimana FK UMI kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bahwa pendidikan kedokteran yang konvensional dan standar tetap mengacu pada standar kompetensi dokter Indonesia. Namun, penguatan-penguatan terkait bagaimana konsep-konsep Al-Quran dan hadis Rasulullah terkait bagaimana mencegah dan mengobati penyakit, kita kembali pada konsep Tibun Nabawi atau konsep prophetic medicine ini. Sehingga dalam kurikulum kami, penelitian kami, dan kegiatan pengabdian kami, semua mengacu pada standar nasional dengan penambahan keunggulan atau keunikan pada konsep Tibun Nabawi. Insyaallah, semoga hal-hal ini dapat kemudian membangkitkan kembali kejayaan kedokteran Islam yang lebih awal telah berkembang, dan kemudian kami menghasilkan dokter-dokter alumni Dr. Muhsin yang kemudian mengembangkan konsep Tibun Nabawi dalam pelayanan kedokterannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat menantikan berbuka puasa. Insya Allah, semoga Allah ridho dengan kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.